Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 455, Menyelidiki Kebenaran. Ibu mertua, karena kamu mengakui telah menyakitiku, jangan salahkan aku karena membiusmu. Kuharap kamu hanya membuat pernyataan palsu karena sedang marah. Jika itu benar. Ekspresi kejam muncul di wajah Jordan. Marisa adalah ibu Lauren, dan Lauren adalah istrinya. Dia adalah wanita yang paling dia sayangi selain Victoria. Jika Marisa benar-benar dalang di balik semua ini, Jordan tidak akan membunuhnya. Namun, dia pasti akan menghukumnya cukup berat sehingga dia tidak akan pernah bisa menyakitinya lagi. Saat itu, Lauren yang sudah menangis dan berlari keluar dari kamar Marisa, tidak kembali ke kamar Jordan. Ia malah pergi ke kamar mandi. Dia menelepon Brett sambil menangis. Brett, tahukah kamu bahwa ibu meracuni Jordan? Apakah kamu melakukannya bersama ibu? Lauren bertanya kepada Brett. Brett bingung. Lauren, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu dengan Mommy yang meracuni Jordan? Lauren berkata sambil menangis, ibu sendiri yang mengatakan kepadaku bahwa dia meracuni Jordan untuk membutakannya. Brett juga terkejut. Apa? Bagaimana mungkin? Dia bahkan tidak berani membunuh seekor ayam. Dia hanya menamparkan Jordan untuk melampiaskan amarahnya. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Apakah kamu tidak tahu kepribadian ibu kita? Apakah kamu bertengkar dengannya lagi? Apakah itu sebabnya dia berkata seperti itu? Air mata Lauren berhenti. Ya. Brett berkata, apa kau benar-benar mengira ibu kita seorang penjahat? Kau benar-benar hebat. Lauren memikirkannya dengan saksama. Ia juga merasa bahwa ibunya mengucapkan kata-kata itu dalam keadaan marah. Memang benar bahwa ia benar-benar khawatir jika Marisa benar-benar telah menyakiti Jordan. Apa yang akan ia lakukan? Di satu sisi ada ibunya dan di sisi lain ada suaminya. Lauren akan terjebak dalam dilema, mirip dengan Victoria saat itu. Sekarang, dia tahu bahwa ibunya hanya sengaja membuatnya marah. Lauren menyeka air matanya dan kembali ke kamarnya. Lauren, kenapa kamu menangis? Jordan menatap mata merah Lauren dan mengulurkan tangan untuk memijatnya. Jordan tidak perlu berpura-pura buta di dalam ruangan yang hanya ada mereka berdua. Lauren menyangkalnya. Tidak. Dia tidak berencana untuk menceritakan kepada Jordan apa yang baru saja terjadi. Namun, Jordan sudah mengetahuinya. Jordan tahu bahwa Lauren tengah terjebak dalam dilema saat itu, jadi ia tidak menyelidikinya lebih jauh. Ayo tidur, sayang. Sambil memegang tangan Lauren, Jordan membujuk Lauren untuk tidur. Ia ingin membius Marisa, dan baru akan melakukannya setelah istrinya tertidur. Jordan tahu bahwa Marisa akan tidur sangat larut malam ini karena dia akan sibuk memilih menantu laki-laki berikutnya. Dia akan mengumpulkan informasi pribadi semua kandidatnya. Dia akan memilah-milahnya dan menunjukkannya kepada Martin. Dengan efisiensi Marisa, dia mungkin akan sibuk sampai jam 2 pagi. Marisa dan Lauren sama-sama wanita yang membutuhkan waktu lama untuk melakukan berbagai hal. Bahkan saat hendak keluar rumah, mereka membutuhkan waktu lama untuk mempersiapkan diri. Memakai riasan, memilih pakaian dan aksesoris yang tepat, memasak, atau melakukan hal-hal lainnya, mereka bergerak dengan kecepatan setengah dari orang lain. Tak lama kemudian, jam sudah menunjukkan pukul 12.30 malam. Saat ini, hampir semua orang di rumah Martin sedang tidur. Lauren juga tertidur. Hanya lampu di kamar tidur Marisa yang masih menyala. Kamar Jordan dan Marisa berada di lantai 2. Selain itu, letaknya juga tidak berjauhan, sehingga Jordan tahu betul aktivitas dan keberadaan Marisa. Tidak lama kemudian, Marisa keluar dari kamarnya, tampaknya ingin mandi. Ia telah mengganti celana dan atasannya yang berisi alat penyadap milik Jordan. Setelah mandi, ia berganti pakaian dengan piyama sutra merah. Karena sudah larut malam dan semua orang sudah tidur, Marisa tidak peduli dengan pakaiannya. Dia bahkan tidak mengancingkan 2 kancing teratasnya. Kalau saja seorang pria melihat wanita setengah baya ini, hidungnya mungkin akan berdarah. Marisa sangat cantik saat dia muda, sangat mirip dengan Lauren sekarang. Mengesampingkan segala opini bias terhadap Marisa dan karakternya, harus diakui bahwa dia sebenarnya salah satu wanita paling menarik di usia 40-an. Ketika Jordan melihat Marisa membawa pakaiannya ke kamar mandi, dia langsung keluar dari kamarnya dengan tenang. Kali ini, Jordan bahkan lebih berhati-hati dari sebelumnya. Bagi keluarga Howard, Jordan buta dan tidak dapat melihat apapun. Dia tidak seharusnya dapat bergerak sendiri. Oleh karena itu, dia tidak boleh membiarkan siapapun melihatnya keluar dari kamarnya. Jika tidak, penyamarannya akan terbongkar. Jordan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk setelah Marisa meninggalkan kamarnya. Lampu di ruangan itu menyala. Jordan melirik ke sekeliling dengan santai dan menyadari bahwa ada teko dan cangkir teh di mejanya. Jordan menduga bahwa dengan tingkat efisiensi Marisa yang buruk, dia mungkin belum selesai merapikan dokumen-dokumennya. Dia harus melanjutkan bekerja setelah mandi.
Oleh karena itu, Marisa pasti akan minum lebih banyak teh saat dia kembali. Dia hanya perlu menaruh obat itu ke dalam teko. Dengan senyum nakal, Jordan berjalan ke meja. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak melihat dokumen-dokumen di sana. Ibu mertuaku sangat malas sehingga ia mungkin perlu waktu 1 jam hanya untuk mandi. Aku tidak perlu terburu-buru. Jordan melihat informasi Chaiden terlebih dahulu. Informasi itu dengan jelas menyebutkan tinggi badan, berat badan, pendidikan, latar belakang keluarga, dan sebagainya. Selain itu, Marisa bahkan menambahkan penilaian pribadinya terhadap calon menantu ini. Penilaian Marisa terhadap Chaiden adalah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jordan sangat cemburu saat melihat komentar Marisa. Marisa terus mengatakan bahwa Jordan tidak berguna dan meremehkannya. Dia mungkin akan mengatakan bahwa Jordan tidak ada apa-apanya. Sementara itu, dia bahkan belum pernah bertemu Chaiden sebelumnya, tapi dia menganggapnya sangat luar biasa. Apa yang begitu menonjol tentang dia? Bercerai. Berselingkuh dengan selebriti yang kurang terkenal. Mandul. Kalau ibu mertuaku tahu kalau Chaiden mandul, aku jadi bertanya-tanya apakah dia masih akan menganggapnya sangat luar biasa. Jordan mencibir dan meneruskan melihat sisanya. Matthew Manning. Latar belakang keluarganya tidak buruk. Ayahnya masih muda dan memiliki masa depan yang cerah. Dia memiliki sumber daya dan kemampuan yang tidak saya miliki di negara ini. Tapi bukankah orang ini hanya seorang siswa SMA? Mengapa dia terlihat seperti masih di bawah umur? Bagaimana mungkin Marisa tega menargetkan seorang anak? Siapa selanjutnya? Henry Zeller. Putra orang terkaya di Orlando. Bukankah aku orang terkaya di Orlando? Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang keluarga Zeller di Orlando? Jenius yang serba bisa. Hehe. Penilaian Marisa terhadap Matthew dan Henry juga sangat bagus. Selain itu, ada lebih dari selusin pria lainnya. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dari keluarga baik-baik di negara itu. Mereka semua berusia di bawah 25 tahun. Selain Chaiden, yang telah menikah sekali, sisanya belum pernah menikah sebelumnya. Tampaknya Marisa sengaja menurunkan kriteria kelasnya sehingga dia bisa menikahkan Lauren. Hal ini dikarenakan keluarga Howard merupakan salah satu keluarga elit di negara ini. Di mata keluarga-keluarga yang selevel dengan keluarga Howard, Lauren adalah seorang wanita bersuami dan memiliki anak. Ia tidak lagi layak untuk disandingkan dengan pria seusianya dari keluarga-keluarga tersebut. Namun bagi keluarga Huxley, itu pasti akan menjadi sebuah kecocokan. Keluarga Huxley tidak akan pernah berani meremehkan Lauren karena sudah menikah dan punya anak. Saat Jordan asyik membaca informasi itu, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki ringan. Suara sandal itu, oh tidak, ibu mertuaku akan kembali.